Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan untuk kali ini saya kembali akan membacakan cerita pendakian mistis. Siapa yang kemarin udah request cerita pendakian lagi, tunjuk tangan di kolom komentar ya biar ramai. Nah, cerita pendakian kali ini berada di sebuah gunung yang mungkin buat kalian semua agak asing di telinga ya. Nama gunungnya adalah Gunung Rogo Jembangan yang terletak di kota Pekalongan dan juga di Kabupaten Banjarnegara kalau tidak salah. Walaupun sudah diperingatkan untuk tidak mendaki gunung tersebut karena ditutup sudah 6 bulan, tapi Gembur dan keempat temannya tidak menghiraukan larangan tersebut dan masih saja pergi mendaki ke puncaknya. Akibatnya, teman mereka yang merupakan penduduk asli sekitar gunung itu yang bernama Ahmad harus menyusulnya. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hari libur semester telah tiba. Tole dan Gembur sudah ada di rumah Ahmad sejak jam 7 pagi. Mereka mempersiapkan alat-alat mendakinya dengan teliti. "Tol, mana cewek-cewek kok belum pada datang?" tanya Gembur dengan menatap arah jam yang melingkar di tangannya. "Bentar lagi juga nyampe katanya." "Ini si Petris udah chat," kata Tole. "Mereka bawa peralatan mendaki kan? Kamu udah ingetin kan?" tanya Ahmad. "Udah, tenang aja, mereka bawa kok," kata Tole. 30 menit kemudian, sekitar setengah 8 pagi, Purwati yang biasa dipanggil Petris, Neki yang biasa dipanggil Niken, dan Dea tiba di rumah Ahmad dengan menaiki motor tumpuk 3. Biasalah cabe-cabean. "Hai, kita nggak telat kan?" tanya Niken dengan wajah cantiknya. Niken dengan kulit sawo blaus, bibir tipis, tinggi kurang lebih 158 cm, rambut sedikit pirang dan sedikit ikal. "Enggak, belum telat kok," ucap Gembur. Kita jadi mendaki ke gunung mana nih?" tanya Petris. "Ke gunung yang dekat dari rumah nenekku," jawab Ahmad. "Oke deh, ayo OTW sekarang. Aku lapar nih, mau cari sarapan dulu di jalan. Boleh kan?" tanya Petris dengan wajah memelasnya. "Kasian banget muka kamu, Tris. Gak makan berapa hari?" tanya Gembur menggoda Petris. "Apaan sih? Orang tadi aku gak sempet sarapan. Diteleponin mulu tuh sama dia. Jadi buru-buru deh," Petris dengan wajah cemberutnya. "Ya habisnya aku nungguin di gang rumah, kamunya gak muncul-muncul. Pegel kan?" keluh dia. Udah, malah ribut. "Ayo, masukin tas kalian ke mobil, kita OTW sekarang." Mereka pun naik ke mobil Ahmad. Ahmad berada di balik kemudi. Di pinggirnya ada Gembur, sementara Tole di belakang bersama cewek-cewek. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang dilajukan oleh Ahmad menabrak sesuatu yang membuat semua penumpang kaget. "Apaan tuh?" tanya Niken dengan wajah sedikit panik. "Kayaknya nabrak sesuatu deh." "Bur, coba cek." Ahmad meminta Gembur mengecek keluar. Kemudian dia pun turun dari mobil dan melihat sesuatu yang ditabrak oleh Ahmad. "Apaan, Bur?" tanya Tole dengan mengeluarkan kepalanya saja di jendela mobil. "Guys, kita nabrak kucing hitam," kata Gembur dengan posisi jongkok mengecek keadaan kucing tersebut. Kemudian Ahmad dan Tole ikut turun dari mobil. "Masih hidup kagak ya kucingnya?" tanya Tole dengan menghampiri Gembur. "Kayaknya udah mati." "Gimana ini, Mat?" tanya Gembur pada Ahmad yang sedari tadi dia hanya diam memandangi kucing tersebut. Ahmad tidak merespon pertanyaan Gembur.
"Eh, kok kamu diem aja sih?" Tole menepuk pundak Ahmad. "Astagfirullahaladzim." Ahmad menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah sedikit pucat. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kita kubur aja." Ahmad melirik ke arah kanan dan kirinya. "Tuh, sepertinya di sana ada perkebunan. Kita kubur kucing itu di sana." Dia menunjuk ke arah kanan. "Udah lah, Mat, kita buang aja kucingnya, gak usah dikubur. Buang-buang waktu. Udah capek nih aku, pengen cepat sampai," kata Tole dengan memegangi kepalanya. "Gak bisa, kita harus kubur dulu kucing ini. Kita harus tanggung jawab," ucap Ahmad. "Ya udah, kalau kamu gak mau ikut nguburin kucing ini, biar aku sama Ahmad aja. Ayo, Mat," bantah Gembur dengan mengangkat kucing hitam itu dan membawanya ke perkebunan. Kemudian Ahmad mengekor Gembur dari belakang, sedangkan Tole, dia kembali naik ke mobil dan menyenderkan tubuhnya. "Le, kamu gak ikut sama Gembur dan Ahmad?" tanya dia. "Enggak ah, males aku," ujar Tole. "Ih dasar, males banget kamu jadi cowok," ucap Niken dengan mengkerutkan keningnya. Tole tidak menghiraukan omongan Niken. Dia hanya fokus memainkan HP-nya. Setelah beberapa menit, Ahmad dan Gembur kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. Patrice seperti kebingungan dengan apa yang barusan terjadi, karena mereka tidak melihat sama sekali kucing hitam yang melintas. "Aku kok bingung ya, kenapa tiba-tiba ada kucing di tengah jalan? Padahal kalau sebelumnya kucing itu diam di tengah jalan, pasti dong Ahmad menghindari kucing itu. Gak masuk akal tau gak?" Patrice dengan wajah kebingungan dan mengkerutkan keningnya. "Iya, aku juga kaget, tiba-tiba kok nabrak kucing," kata dia. "Udah, gak usah dibahas lagi. Itu pertanda kalau kita harus lebih hati-hati setelah ini," ucap Ahmad. 1 jam kemudian, mereka pun telah sampai di kota Pekalongan. Mereka belum memasuki pedesaannya. Ini baru kotanya ya. "Mat, masih jauh gak sih? Udah pegel banget ini," tanya dia. "Ya, kurang lebih 3 jam lagi lah dari sini," ucap Ahmad dengan santainya. "Hah? 3 jam lagi? Lama bener. Kampung apaan sih? Jauh banget," kata dia dengan wajah cemberutnya. "Aku kan udah bilang dari awal, rumah nenekku itu ada di pedalaman, bukan di kotanya." "Ah ya elah, pegel banget nih kakiku," ucap Tole. "Gak usah protes kamu tol, kan kamu sendiri yang bilang mau ke ujung dunia pun kamu kagak masalah kan?" kata Gembur sambil melirik ke arah belakang. "Siapa yang protes? Orang aku cuma ngomong pegel," kata Tole. Singkatnya aja, setelah 3 jam kemudian, mereka pun hampir sampai. Mobil yang dilajukan Ahmad sudah melewati gapura desa Alas Pringtuo. Kenapa dinamakan dengan desa Alas Pringtuo? Karena sebelum masuk perkampungannya, mereka akan melewati hutan bambu yang rimbun seperti terowongan. "Mat, ini bener kita lewat sini. Kok serem banget sih? Segala lewat hutan bambu, mana gelap lagi," kata Gembur melirik ke kiri kanan. "Iyalah bener, masa kampung nenek sendiri lupa," kata Ahmad dengan santai. "Udah, gak usah khawatir, asal kalian bisa jaga sikap, para demit gak akan mengganggu," ucap Ahmad sedari tadi hanya fokus menyetir. "Ah, maksudnya? Demit siapa?" tanya Gembur yang membulatkan matanya. "Emang kamu dari tadi gak lihat? Orang sepanjang perjalanan kiri kanan banyak penampakan." "Ih, Ahmad, apaan sih? Ngomongnya ngaco. Jangan nakut-nakutin deh," ujar dia. "Kagak nakut-nakutin dia, emang beneran ada," jawab Ahmad dengan wajah sesantai itu. "Kok aku merinding ya? Serem banget jalannya," Niken dengan wajah menunduk. "Makanya aku minta kalian selama di desa ini harus jaga omongan, jaga sikap dan jangan macam-macam," kata Ahmad memberi peringatan kepada teman-temannya agar tidak bersikap seenaknya. Karena di desa neneknya ada peraturan yang harus dijalankan. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumah nenek Ahmad.
Di depan rumah, tampak Mbah Romlah sedang duduk di bangku beralas bambu. Kemudian Ahmad dan yang lainnya turun dari mobil dan menghampiri Mbah Romlah yang sedang duduk di situ. "Assalamualaikum, Mbah," ucap Ahmad sambil menyalami tangan simbahnya. "Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga," ucap Mbah Romlah sambil mengelus-elus pundak Ahmad. "Lah, dari mana Mbah tahu kalau Ahmad mau datang? Ahmad kan gak ngabarin," tanya Ahmad pada neneknya. "Firasat aja, Mat. Namanya simbah ke cucunya. Wih, hebat Mbah. Oh iya Mbah, ini kenalin teman-teman Ahmad. Mereka ini pada mau ikut," kata Ahmad memperkenalkan teman-temannya kepada Mbah Romlah. "Halo Mbah, kenalin, saya Gembur." "Wah, pas sama namanya, Gembur, orangnya gede dan subur." Kemudian disusul teman-teman yang lainnya juga memperkenalkan diri kepada Mbah Romlah. Iya, ayo masuk. Simbah sudah masak banyak buat kalian." Mbah Romlah bangkit dari duduknya dan menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Mat, ajak teman-temanmu makan dulu. Nanti habis makan, kalian istirahat. Pasti capek kan habis perjalanan jauh," ucap Mbah Romlah. "Iya Mbah." Kemudian Ahmad menyuruh teman-temannya untuk makan. "Guys, makan dulu yuk. Nenekku udah masak tuh. Nanti kalau udah makan, kita istirahat dulu. Tuh, cewek-cewek istirahatnya di kamar paling depan. Nah, yang batangan di ruang tengah aja. Gak apa-apa kan?" kata Ahmad. "Iya, gak apa-apa. Tenang aja, Mat," ucap Gembur. "Waduh, pasti banyak nyamuk ini di luar. Mana dingin lagi," kata Tole protes. "Ya elah, lebay banget sih," celetuk Gembur dengan menjulingkan matanya. Udah, ayo makan dulu," ajak Ahmad kepada teman-temannya. Mereka pun duduk di meja makan. Sudah tersedia tempe goreng, sayur labu, ikan teri, dan sambal pastinya. Mereka pun makan dengan lahapnya. Ternyata masakan Mbah Romlah enak juga ya. Padahal menunya biasa aja, tapi rasanya luar biasa, ucap Tole dengan menyendok nasi lagi ke piringnya. "Ah, itu mah kamunya aja yang doyan," kata dia. Tapi emang beneran enak tahu." Setelah mereka selesai makan, Patrice, Dea, dan Niken pun masuk ke kamar dan membereskan tas-tas mereka yang dibawa. Sedangkan Tobil dan Tole, mereka duduk di bangku teras rumah sambil merokok. Sedangkan Ahmad, dia menghampiri Mbah Romlah yang membereskan kayu bakar di dapur. "Bah, biar Ahmad yang membereskan. Simbah istirahat aja," kata Ahmad dengan membantu membereskan kayu bakar. "Gak apa-apa, Mat. Biar Simbah aja. Kamu kan masih capek habis perjalanan," kata Mbah Romlah dengan mengelus pundak Ahmad. "Enggak lah Mbah, Ahmad gak capek. Ahmad di sini aja bantuin Mbah, boleh kan?" kata Ahmad. "Ya sudah, makasih ya Mat," kata Mbah Romlah dan duduk di bangku yang ada di dapur. "Simbah kalau lihat kamu suka kangen banget sama almarhum ibumu. Wajah kamu itu mirip banget," ucap Mbah Romlah dengan menundukkan kepalanya. "Iya Mbah, Ahmad juga kangen banget sama ibu." "Udahlah, jangan sedih Mbah, kan udah ada Ahmad di sini." Ahmad mendekati Mbah Romlah yang sedang duduk di bangku dan mengelus pundaknya. Ibu Ahmad memang sudah meninggal sejak Ahmad masih berada di sekolah SMK. Dia meninggal karena sakit keras. Setelah ibu Ahmad meninggal, ternyata bapaknya pun pergi meninggalkan Ahmad dengan alasan pergi kerja keluar kota. Tapi sampai sekarang bapaknya tak pernah kembali. Disitulah Ahmad harus mencari uang sendiri. Meskipun Mbah Romlah pernah menyuruhnya untuk tinggal di desanya, tetapi Ahmad menolaknya karena takut menyusahkan. Tapi setelah itu, Ahmad bisa mencari uang sendiri dengan menjadi fotografer sampai sekarang. Hasil dari kerja kerasnya,
Kini Ahmad bisa membiayai kuliahnya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Mbah Romlah berada di dapur untuk memasak. Kemudian Patrice terbangun dari tidurnya dan menghampiri Mbah Romlah yang berada di dapur. "Mbah, lagi masak apa?" "Patrice bantuin ya," ucap Patrice sambil duduk di bangku. "Gak usah, udah gak apa-apa, simbah aja." Mbah Romlah melirik ke arah belakang tempat Patrice duduk di bangku. "Patrice bantu potong-potong sayur ya." Patrice selalu mengambil sayur kangkung hasil Mbah Romlah memetik di kebunnya. "Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya sudah mau bantuin simbah." "Mbah, setiap hari di rumah sendirian. Emangnya suami simbah kemana?" tanya Patrice dengan penasaran. Mbah Romlah menarik nafas panjang dengan wajah sendunya. "Suami simbah sudah meninggal, Duk. Dia meninggal karena digigit ular waktu mencari kayu bakar di hutan." Mbah Romlah berderai air mata setelah menceritakan masa lalunya. "Maafkan Patrice ya Mbah, simbah jadi teringat masa lalunya." Patrice mengelus pundak simbah Romlah dengan merasa bersalah. "Gak apa-apa, Nduk. Simbah cuma berbagi cerita." Setelah beres membantu Mbah Romlah, kemudian Patrice pergi ke belakang rumah untuk mandi, karena kamar mandinya berada di luar, tepatnya di belakang rumah. Di luar rumah, Ahmad dan yang lainnya sedang bersantai dengan secangkir kopi buatan Mbah Romlah. Mereka pun merencanakan tentang pendakian. Rencananya, mereka akan pergi mendaki hari itu juga. Mereka tidak tahu kalau gunung yang akan mereka tuju sudah beberapa bulan ini ditutup, karena beberapa bulan yang lalu ada korban yang mendaki hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. "Jadi, kita mau berangkat mendaki jam berapa nih?" tanya Gembur. "Gimana kalau sore aja? Biar nanti kita langsung mendirikan tenda di pos 1 atau 2, usul Ahmad. "Ya udah, aku setuju. Sore aja deh," kata Tole. Sore harinya setelah sholat asar, mereka berkumpul dan membereskan perlengkapan yang akan mereka bawa untuk mendaki. "Mat, kamu udah bilang belum ke Mbah Romlah kalau sekarang itu kita mau mendaki?" tanya Gembur. "Belum sih. Mbah Romlah juga belum pulang dari kebun kayaknya. Sebaiknya kita tunggu dulu Mbah pulang dari kebun ya," ucap Ahmad sambil membereskan peralatannya. "Emang simbah kamu itu pulangnya jam berapa, Mat, kalau dari kebun? Kalau kelamaan gimana? Kita pasti kesorean," kata Tole. "Gak lama kok, tenang aja. Bentar lagi juga pulang. Kalian udah pada sholat belum?" tanya Ahmad kepada teman-temannya. "Udahlah, gampang itu mah. Di sana juga bisa kan?" bantah Tole yang dari tadi tidak sabaran ingin cepat-cepat berangkat. Tidak lama kemudian Mbah Romlah pulang dari kebun sekitar pukul 4 sore. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Mbah," ucap Ahmad dan teman-temannya. "Loh, kalian ini mau pada kemana? Kok udah rapi betul? Segala bawa tas gede?" tanya Mbah Romlah. "Kami ini mau pergi mendaki, Mbah. Sekalian mau pamit. Dari tadi kami nungguin Mbah pulang," ucap Tole. "Mendaki? Mendaki kemana?" tanya Mbah Romlah sambil membulatkan kedua matanya. "Ke Rogo Jembangan, Mbah. Kan gak jauh dari sini." "Ahmad minta izin ya sama Mbah," kata Ahmad mendekatkan diri ke hadapan Mbah Romlah yang sedang duduk. "Ya Allah, Mat. Gunung itu kan sudah beberapa bulan ini ditutup. Gak ada yang boleh mendaki," ujar Mbah Romlah. "Hah? Tutup kenapa, Mbah?" tanya Niken dengan wajah penasaran. 6 bulan yang lalu ada sekelompok pendaki dari daerah mana ya, Simbah lupa. Pokoknya mereka itu hilang di gunung itu. Sampai sekarang belum ketemu. Sudah beberapa hari pencarian oleh tim SAR, tetap saja hasilnya nggak ada. Jadi sekarang gunung itu ditutup. Belum tahu kapan dibuka lagi. Takut memakan korban lagi. Penjelasan dari Mbah Romlah. "Yah, gimana dong? Padahal kan aku kesini niatnya ingin mendaki.
masa gagal sih? Ujar Niken dengan wajah cemberutnya. Udahlah Mat, kita paksain aja ke sana gimana? Kasihan tuh cewek-cewek pada kecewa, kata Tole. Ya nggak bisa gitu lah Tol. Kita harus mentaati peraturan yang ada. Bahaya kalau kita tetap mendaki, kata Ahmad dengan wajah sedikit bingung. Tapi Mat, kita kan udah jauh-jauh ke sini. Kita udah capek perjalanan loh. Terus kita nggak dapat hasil apa-apa. Kita kesini kan niatnya mau liburan. Aku pengen lihat pemandangan, lihat puncaknya gimana. Masa nggak ngerti perasaan kita sih? Ucap Patrice dengan wajah sedikit kesal dan kecewa. Enggak, aku nggak setuju. Ini demi keselamatan kita. Justru aku peduli dengan keselamatan kalian semua, bantah Ahmad. Udah, malah jadi ribut sih, ujar Niken yang sedari tadi hanya menyimak obrolan mereka. Ya udah gini aja deh, siapa yang tetap mau mendaki, kita pergi mendaki sekarang. Kalau ada yang nggak mau ya udah nggak usah pergi, simple kan? Kata dia. Kalian ini benar-benar keras kepala ya. Kalau ada apa-apa di sana gimana? Warga desa sini juga kan yang repot. Tenang Mat, kita bisa jaga diri kok. Kamu gak usah khawatir. Kalau kamu peduli sama pertemanan kita ya kamu harus ikut, kata Tole. Aku peduli sama kalian, makanya aku ngelarang kalian untuk mendaki. Paham gak sih? Please lah, kali ini nurut apa kataku, kata Ahmad dengan sedikit bingung menghadapi teman-temannya yang keras kepala. Udah gak ada waktu lagi buat berdebat. Ayo kita berangkat sekarang, nanti kemalaman lagi di jalan, kata Patrice. Kemudian mereka pamit kepada Mbah Romlah. Namun walaupun bingung dan panik, Mbah Romlah tak bisa mencegah mereka yang keras kepala. Mereka pun berangkat mendaki tanpa Ahmad. Dia hanya terdiam di bangku teras rumah, memandangi teman-temannya yang berjalan kaki untuk berangkat mendaki. Mat, perasaan Simbah kok gak enak ya? Kalau ada apa-apa sama mereka gimana? Kata Mbah Romah memandangi mereka dari kejauhan. Ahmad juga bingung Mbah. Ahmad harus gimana? Kata Ahmad dengan wajah sedikit lesu. Lebih baik kamu susul mereka Mat, temani mereka. Insya Allah kalau kamu ikut mah mereka akan aman. Karena Simbah yakin kamu bisa menjaga mereka, ucap Mbah Romlah. Ya udah Mbah, Ahmad susul mereka ya. Simbah jaga diri baik-baik di rumah. Terus doain Ahmad ya, kata Ahmad sambil memeluk Simbahnya. Ya pasti Mat, Simbah pasti mendoakan Ahmad dan yang lainnya supaya baik-baik saja. Ya sudah, Ahmad berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ahmad pun pergi menyusul teman-temannya. Sementara itu, Gembur dan yang lain mulai memasuki area gunung tersebut sekitar pukul 6 sore. Kita harus cepat-cepat sampai di pos 1. Sebentar lagi bakal gelap, kata Gembur. Kita berhenti dulu gak sih? Ini udah masuk waktu maghrib. Kata ibuku kalau maghrib jangan keluar rumah. Katanya makhluk-makhluk gaib pada keluar, ucap Niken sambil memegangi lengan Patrice. Shh, jangan ngomong begitu ah. Kita gak mungkin berhenti dulu. Ini udah mulai gelap, lanjut aja. Mungkin sebentar lagi sampai, kata Patrice. Sekitar 1 jam kemudian mereka pun sampai di pos 1. Suasana gunung tersebut sangatlah sunyi dan gelap. Hanya ada suara-suara hewan malam yang menemani mereka berlima. Tol, kita harus mendirikan tenda sekarang, kata Gembur. Mana tadi? Kata Gembur sambil mengeluarkan tenda yang ada dalam tasnya. Buat cewek-cewek, kalian menyalakan api unggun. Habis itu kalian masak mie instan ya. Aku udah lapar banget ini, kata Tole dengan wajah kecapean. Ya udah, ayo bantuin aku cari kayu bakar dulu sekitar sini. Jangan jauh-jauh tapi, ucap Patrice. Mereka pun pergi mencari kayu bakar di sekitar pos 1. Mereka mengambil ranting-ranting pohon yang bertebaran di tanah. Kemudian ketika Niken sedang mengambil ranting-ranting pohon itu dengan posisi jongkok, tiba-tiba di arah belakang dia ada suara seperti orang berjalan. Dia pun terdiam mendengar suara itu. Suara apa itu? Kayak ada orang jalan. Ya ampun, jadi merinding.
batin Niken dengan wajah sedikit pucat. Kemudian suara tersebut semakin jelas terdengar. Karena penasaran, Niken pun perlahan melirik ke arah belakang. Dan dia seketika berteriak dengan histeris, berlari menuju tenda. "Itu si Niken kenapa sih?" kata dia. "Ayo kita samperin. Kayaknya ini cukup deh untuk nyalain api unggun." Patrice dan dia pun segera menghampiri Niken ke arah tenda dengan membawa ranting-ranting pohon yang cukup banyak. "Niken, kamu kenapa?" tanya Gembur sambil memegangi pundak Niken. Wajahnya terlihat pucat. "Kamu kenapa? Ayo masuk tenda aja. Wajah kamu pucat banget sih." Kemudian Gembur menuntun Niken masuk ke dalam tenda dan memberikan dia minum. "Niken, kamu kenapa? Kamu lihat apa barusan?" tanya Gembur sambil mengelus-elus pundak Niken. Dia hanya terdiam dan ketakutan, tidak menjawab pertanyaan Gembur sedikit pun. Kemudian Patrice dan dia menghampiri Niken yang berada di dalam tenda. "Niken, kamu gak apa-apa kan?" Patrice kemudian merangkul Niken yang sedari tadi duduk dengan memegangi kedua lututnya. "Dari tadi dia belum bisa ngomong, mungkin syok." Dia, kamu temani Niken dalam tenda ya, biar aku sama Tole yang masak mie," kata Gembur dan keluar dari tenda. Kemudian setelah mereka selesai masak mie instan, mereka pun makan dengan lahap, kecuali Niken. Dia tidak mau makan apa-apa, hanya duduk dengan ketakutan. Setelah mereka selesai makan, Patrice, dia dan Niken pun istirahat di dalam satu tenda. Sementara Gembur dan Tole masih berada di luar tenda karena berjaga, khawatir terjadi apa-apa. "Tol, sekarang kamu tidur aja, gantian jaga. Nanti giliran kamu yang jaga," kata Gembur menyuruh Tole masuk tenda. "Gak apa-apa nih ditinggal sendirian?" tanya Tole pada Gembur. "Iya gak apa-apa, santai aja. Lagi pula aku belum ngantuk." "Ya udahlah, aku masuk tenda ya." Tole pun masuk ke dalam tenda dan merebahkan tubuhnya. Sementara itu, ketika Ahmad sedang berjalan dan memasuki area gunung, tiba-tiba muncul angin yang sangat besar. Dan tepat berada di depannya ada gumpalan asap yang sangat besar. Astagfirullah, Ahmad membulatkan matanya tanpa berkedip sedikit pun. Dan ternyata gumpalan asap itu berubah menjadi sosok kakek tua, berpakaian serba putih menggunakan sorban putih di pundaknya, dan ikat kepala berwarna putih melingkar di kepalanya. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam, Ahmad." "Ada apa ya?" Simbah mendatangi Ahmad. "Ahmad, teman-temanmu sekarang semuanya dalam bahaya. Kamu harus menyelamatkan teman-temanmu secepatnya." "Tapi Mbah, Ahmad tidak bisa apa-apa." Simbah percaya sama Ahmad. Ahmad itu anak yang soleh. Insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah. Ahmad pasti bisa. Nggih Mbah, insya Allah Ahmad bakal berusaha," ucap Ahmad. Kemudian sosok kakek-kakek itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Tidak lama kemudian dia berubah menjadi kepulan asap kembali dan perlahan menghilang. Seketika angin kencang itu berhenti dan kembali sunyi. Ahmad pun berhenti sejenak dan menggelar sejadahnya untuk menunaikan sholat isya. Setelah selesai sholat, Ahmad pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke pos 1. Tidak henti-hentinya dia mengucap istighfar, karena dia melihat ada banyak makhluk yang tak kasat mata, seperti sosok kuntilanak yang saat ini duduk di atas pohon. Tetapi dia tidak menghiraukan itu semua, selagi mereka semua tidak menghalangi jalannya. 1 jam perjalanan menuju pos 1, akhirnya Ahmad melihat ada 2 tenda yang berdiri. Dia sedikit tenang ketika melihat teman-temannya dalam keadaan selamat. Ahmad bergegas menghampiri Gembur yang sedang duduk di luar tenda yang sedang memainkan HP-nya. "Assalamualaikum," ucap Ahmad mendekat ke hadapan Gembur.
Gembur pun sedikit kaget yang ternyata ada Ahmad di depannya. Ahmad, ya ampun, seneng banget aku kamu nyusulin kita ke sini. Thank you banget ya bro, ujar Gembur dengan kegirangan. Iya, aku khawatir sama kalian. Mbah Romlah yang minta aku nyusul ke sini. Ahmad pun duduk di samping Gembur. Iya, aku gak nyangka kamu sepeduli itu sama kita. Gembur tersenyum. Kenapa kamu gak istirahat, Bur? Tanya Ahmad. Gantian, sekarang giliran Tole yang istirahat. Nanti kalau Tole bangun, giliran aku yang istirahat, ucap Gembur. Tidak lama kemudian, Patrice keluar dari tenda. Guys, Niken demam tinggi, badannya panas banget. Gimana dong? Tenang, jangan panik. Ada yang bawa obat-obatan gak? Tanya Ahmad. Loh, kamu nyusulin kita ke sini, Ahmad? Alhamdulillah, akhirnya kamu mau juga mendaki bareng kita, ucap Patrice. Iya, aku khawatir sama kalian. Ada nggak obatnya? Tanya Ahmad pada Patrice. Aku nggak bawa, makanya keluar tenda. Gimana dong? Tanya Patrice. Kemudian dia menyusul keluar tenda. Ini gimana? Niken menggigil badannya. Aku takut dia kenapa-napa, kata dia dengan wajah paniknya. Coba aku bangunin si Tole. Siapa tahu Tole bawa obat-obatan, kata Gembur. Lalu Gembur membangunkan Tole yang sedang tertidur pulas. Beberapa menit kemudian Tole terbangun. Ada apaan sih? Ngantuk banget ini, kata Tole sambil mengucek kedua matanya. Loh, ada Ahmad? Dari kapan kamu di sini? Tanya Tole. Udah, gak usah banyak nanya. Kamu bawa obat-obatan gak? Tanya Ahmad pada Tole. Bawa dong, aku itu selalu bawa kotak P3K kemana-mana. Apalagi kan ini ke hutan, kata Tole. Ya udah, buruan ambil. Niken demam tinggi noh, kasihan. Kemudian Tole mengambil tas kerilnya dan mengobrak-abrik isi tas tersebut mencari kotak P3K. Akhirnya obat demam pun ketemu. Kemudian Tole memberikan obat itu pada Patrice dan Patrice langsung bergegas ke dalam tenda kembali untuk meminumkannya pada Niken. Namun, tanpa mereka semua ketahui, Niken ternyata dalam keadaan yang berbahaya. Dia berteriak minta tolong entah di mana. Berteriak dan berlari kencang-kencangnya mencari arah kembali ke tenda dengan tangisan. Aku di mana ini? Kenapa balik lagi ke jalan ini? Tolong, siapapun di sana, tolongin aku, kata Niken tak henti-hentinya menangis. Melihat arah jalan yang bercabang, Niken sudah mengambil ke arah kiri ataupun kanan. Namun ternyata jalannya kembali ke titik semula. Tiba-tiba ada suara yang menggelegar berbicara, tapi tidak nampak siapa yang sedang berbicara. Kau tidak akan bisa kembali ke duniamu, ujar suara misterius itu. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu aku. Pergi kamu, teriak Niken semakin menjadi. Aku adalah Ronggo Ageng, penguasa hutan ini, dan kau akan menjadi permaisuriku untuk selamanya, ucap suara misterius itu dengan suara yang menggema dan menggelegar. Tidak, itu tidak mungkin, ucap Niken dengan wajah pucatnya. Tunjukkan dirimu kalau berani, pengecut, kata Niken dengan memberanikan dirinya. Padahal sebenarnya dia sangat ketakutan. Bukankah kau sudah bertemu denganku waktu sedang mencari ranting pohon? Kata suara itu lagi. Seketika Niken tercengang karena apa yang ia lihat ketika mencari kayu bakar adalah sosok genderuwo yang menyeramkan. Tubuhnya besar dan berbulu hitam dengan sorot mata merah menyala serta bertaring panjang. Tolong, jangan ganggu aku. Niken tak henti-hentinya merintih, menangis karena ketakutan. Niken, bangun, ini aku Dea. Niken, bangun. Dia menangis ketika melihat Niken tubuhnya semakin dingin dan wajahnya semakin pucat. Di alam lain, Niken kemudian mendengar suara Ahmad yang tak henti-hentinya beristighfar. Itu suara Ahmad. Ahmad, tolongin aku. Ahmad, kamu di mana? Niken semakin menangis dengan kejadian yang membuatnya tak habis pikir.
Dia melirik ke arah kanan dan kiri, hanya hutan di sekelilingnya. Tiba-tiba ada seekor burung merpati hinggap di pohon di mana Niken duduk di bawahnya. Tak lama kemudian, burung itu kembali terbang. Niken yang mempunyai firasat baik atas burung tersebut kemudian mengikutinya berjalan. Dia terus berjalan ke arah kanan tanpa melirik kemanapun, karena dia takut akan ada hal yang lebih menakutkan lagi. Dia terus berjalan dengan meneteskan air mata dan wajah yang sangat pucat. Setelah sampai di tepi sungai, dia melihat cahaya di bawah air terjun. Kemudian setelah sampai di hadapan cahaya itu, Niken mencoba menembus ke dalamnya. Dan beberapa menit kemudian, Niken terbangun dari tidurnya. "Kamu kenapa, Niken? Cerita aja, gak usah takut," tanya Ahmad kepada Niken yang sudah terbangun. Aku mimpi tersesat di hutan. Terus ada suara misterius yang bilang aku akan jadi permaisuri. Namanya kalau tidak salah Ronggo Ageng. Suaranya sangat menyeramkan. Terus aku nangis di bawah pohon. Lalu ada seekor merpati yang memberikan petunjuk untuk kembali ke alam nyata, kata Niken dengan wajah sedikit membaik dan tidak henti-hentinya menangis, karena mimpi itu terasa nyata baginya. "Syukurlah kalau begitu, berarti Allah masih melindungi," kata Ahmad. Dan ternyata Ahmad diam-diam tahu kalau Niken memang dalam bahaya. Maka dari itu Ahmad meminta tolong kepada Mbah Wongso untuk menolong Niken yang tersesat di hutan gaib. Mbah Wongso pun menyanggupinya dengan menjelma menjadi seekor merpati putih. "Tapi sekarang kamu baik-baik aja kan?" tanya Gembur yang khawatir dengan keadaan Niken. "Gak apa-apa kok, makasih ya, kalian selalu ada buat aku," ucap Niken dengan sedikit lemas. "Niken, makan dulu nih, aku udah bikinkan mie instan nih. Apa aku suapin aja?" kata Tole yang membawakan semangkok mie instan dari luar tenda. "Sini, sama aku aja," kata Petris yang langsung mengambil mangkok mie instan dari tangan Tole. "Ya elah, bilang aja gak boleh nyuapin Niken kan? Maunya Petris aja yang disuapin." "Hehehe," kata Tole yang menggoda Petris. "Apaan sih? Gak jelas." "Ya udah, kalau udah makannya, nanti kalian langsung istirahat lagi ya. Ini baru jam 2 pagi. Bur, Tole, kalian juga istirahat aja ya, biar aku yang jaga sekarang," kata Ahmad dan duduk di depan tenda yang satu lagi. "Oke deh kalau begitu, makasih ya Pak Ustadz." Tole pun langsung masuk ke dalam tenda dan merebahkan kembali tubuhnya. "Ya udah, aku istirahat dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu buru-buru bangunin aku," ucap Gembur. "Oke." Ahmad pun mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Al-Quran. Ternyata dia mau mengaji agar terhindar dari gangguan-gangguan lainnya. Keesokan harinya, tepat pukul 7 pagi, mereka telah terbangun dari tidurnya. Petris dan Dea sedang memasak untuk sarapan pagi, sedangkan Niken, dia tengah duduk di depan tenda sembari melamun memikirkan mimpinya semalam. Gembur dan Tole sedang mencari sumber air untuk persediaan nanti, sedangkan Ahmad, dia sedang menunaikan sholat duha. Begitulah Ahmad, anak yang soleh, tidak pernah sedikit pun meninggalkan kewajibannya. Setelah mereka selesai mengerjakan kegiatannya, mereka pun sarapan bersama. Dan setelah beres, mereka melanjutkan pendakian kembali. "Gimana guys? Mengingat kejadian semalam, apa nggak sebaiknya kita turun lagi aja?" ucap Ahmad mencoba memberi saran. "Tenang aja Mat, aku udah nggak apa-apa kok," sahut Niken. "Iya Mat, lagian tanggung banget sih, cuma sampai pos 1. Aku pengen mendaki gunung ini sampai ke puncak. Penasaran banget sih puncaknya kayak apa. Katanya gunung ini kan masih asri banget hutannya, dan jarang orang yang mendaki ke sini. Makanya aku penasaran banget seperti apa jalur di gunung ini," ungkap Gembur. "Tapi beneran, kalian yakin dan masih kuat?" "Kuat kok, aku udah nggak demam lagi kan," ucap Niken dengan wajah sedikit pucat karena masih kepikiran dengan mimpinya. "Ya udah kalau gitu, kalau kamu kenapa-napa, bilang aku ya," kata Gembur sambil tersenyum.
Cie, perhatian banget sih Gembur sama Niken, kata Tole menggoda Gembur. Apaan sih Tol? Balas Gembur sambil cemberut. Tal, manggil yang enak kenapa sih? Gak enak banget dengernya. Iya nih, jadi merinding setiap kali Gembur manggil Tole, kata Petris sambil cengengesan. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan pendakian dengan posisi para cewek berada di tengah, sementara Gembur dan Tole di posisi depan, sedangkan Ahmad di posisi paling belakang. Tampaknya ini akan menjadi petualangan yang baru bagi mereka berenam, mendaki sebuah gunung yang memang jarang sekali kita dengar. Gunung Rogo Jembangan, sebuah gunung yang berada di 2 kabupaten, Pekalongan dan Banjarnegara. Ketinggiannya yang mencapai 2177 mdpl menjadikan gunung ini sebagai salah satu dari 7 puncak tertinggi yang ada di Jawa Tengah. Baiklah, sampai di sini dulu cerita tentang pendakian mistis ke Gunung Rogo Jembangan yang dilakukan oleh Ahmad, Gembur, Tole, lalu ada Purwanti alias Petris, ada juga Neki alias Niken dan juga Dea, nggak tahu alias siapa. Pokoknya kita tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas setiap dukungan kalian. Saya Tama akhirnya harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.